Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, inilah kesempatan yang baik untuk kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Dia akan selalu digenapi. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan kembali belajar surat Petrus pasal yang kelima. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang hati seorang gembala di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Di situ Petrus menyampaikan bagaimana hati seorang gembala itu. Dan kita tahu hati gembala adalah hati yang memberikan nyawanya, bahkan rela mati seperti Yesus. Dia adalah gembala yang baik memberikan nyawanya. Tidak hanya sekedar teladan Bapak Ibu Saudara, tapi memberikan nyawanya. Dan ini menjadi dasar untuk kita yang dipanggil menjadi gembala-gembala, menjadi penatua, untuk mereka berani memberikan hidup mereka. Oleh sebab itu penghargaan bagi mereka itu luar biasa, yaitu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mencermati apa yang Petrus sampaikan melalui suratnya, bagaimana dia menyampaikan hati gembala, yaitu hati yang sebenarnya Tuhan tanamkan bagi setiap kita, umat Tuhan. Yaitu ketika mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, tentunya mereka memiliki satu keyakinan supaya banyak jiwa dimenangkan. Dan ketika mereka memiliki hati yang rindu, hati yang sangat rindu supaya banyak jiwa dimenangkan, ini adalah bagian daripada hati gembala, supaya semua orang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi dasar bagian kita. Walaupun dalam perjalanan hari-hari ini, semua orang-orang yang dikatakan sebagai gembala, mereka pun juga diproses. Sejauh mana mereka memiliki pengabdian, sejauh mana mereka memberikan hidup mereka. Tidak hanya mengejar keuntungan, tidak hanya sekedar mencari kepuasan-kepuasan pribadi, tapi bagaimana hidup mereka pun dibentuk oleh Tuhan melalui pengalaman-pengalaman ketika mereka menggembalakan. Dan ini yang Petrus harapkan supaya setiap mereka yang dipanggil untuk menjadi gembala yang baik, mereka juga harus memberikan hidup mereka. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak hanya menerima susu, tidak hanya menerima apa yang baik dari setiap jemaat atau domba-domba, tetapi mereka betul-betul harus memiliki hati yang mengasihi dengan ketulusan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku, tapi saya berdoa buat seluruh gembala-gembala yang Tuhan berikan karunia penggembalaan. Mereka memiliki hati yang luar biasa. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi umat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa kita hari ini kembali mau belajar tentang kerendahan hati. Dan saya sangat tertarik di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Kenapa Petrus memberikan satu pengertian yang agak berbeda, agak lain Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Dan saya kembali ingatkan kenapa saya ambil bagian-bagian Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa lebih dalam memahami surat Petrus ini. Jadi sekali lagi kenapa saya ambil bagian demi bagian, supaya kita bisa lebih dalam lagi memahami maksud Petrus di dalam suratnya kepada seluruh kawanan domba. Ya, mari kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Ini ayat yang sangat pendek sekali. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi Petrus mengingatkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi ketika Petrus mendelegasikan kepada orang-orang pilihan, penatua, gembala, tentunya tidak dengan sembarangan. Karena Petrus tahu bahwa masanya juga akan berakhir di dunia, sehingga dia harus mendelegasikan. Dan hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu karena orang-orang yang sudah menerima mandat dari zaman Petrus sampai sekarang. Dan kita bisa mendengar firman Tuhan. Itu karena mereka bapak-bapak gereja kita yang memiliki hati gembala. Amin. Ya, mari kita akan lihat ayat ini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Jadi pada zaman Petrus, kita harus lihat pada
waktu itu anak-anak muda, orang-orang muda, tentunya mereka memiliki semangat yang tinggi, gairah yang tinggi, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba dan lain sebagainya. Apalagi zaman sekarang. Ya, mereka kadang sulit dikasih tahu. Angel kandhanane, angel tuturane. Ya, anak-anak muda mungkin zaman dulu sampai sekarang mungkin memiliki tabiat yang sama. Ya, angel dikandani, angel tuturane. Ya, tetapi Petrus mengingatkan kepada mereka, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kenapa? Petrus mengingatkan hal ini supaya yang muda, yang masih muda belajar pengalaman dari yang lebih tua. Karena hati Petrus, dia rindu, ingin supaya yang muda ini tidak salah jalan dan akhirnya tersesat dan binasa. Ini yang harus kita renungkan. Petrus ingin supaya orang-orang muda tidak tersesat dan binasa. Oleh sebab itu mereka harus mau mendengar nasihat dari orang tua. Jadi pengajaran, nasihat, teguran itu sangat penting bagi anak-anak muda supaya mereka tidak salah jalan. Ya, walaupun banyak peristiwa anak-anak muda yang salah jalan dan mereka akhirnya juga binasa karena mereka memang tidak mau dikandani, tidak mau dinasehati, Bapak Ibu Saudara. Ya, Amsal pasal 22 ayat 6, ya, 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi ini tugas juga orang tua tidak mudah. Mendidik anak muda sesuai ya yang patut baginya, yang pas, itu memang tidak mudah. Sehingga perlu pendekatan-pendekatan. Tidak hanya sekedar nasihati tetapi tidak memberi contoh yang baik. Kelemahan orang tua adalah ketika dia tidak menjadi teladan yang baik, dia hanya ingin memberikan nasihat kepada anak-anaknya yang masih muda. Sehingga mereka tidak mau mendengar karena tidak ada teladan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, Amsal ini juga mengingatkan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, yang sesuai. Karena masa muda adalah masa puber ya, di mana dia mau beranjak menjadi orang dewasa dari anak-anak. Kadang ada hal-hal yang memang agak sulit dan rumit untuk mendidik anak-anak muda pada bagian-bagian tertentu, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu sekali lagi, betapa Petrus ingin supaya anak-anak muda ini tetap dalam perlindungan, pemeliharaan, supaya mereka selamat. Ini ada hubungannya dengan hati gembala, Bapak Ibu Saudara. Sehingga anak muda harus mendengar nasihat, mendengar teguran, mendengar arahan, bahkan mau tunduk kepada orang tua, yaitu mau mendengar nasihat orang tua. Amin, anak-anak muda. Ya, tidak hanya anak muda, Bapak Saudaraku. Petrus juga mengingatkan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Amsal pasal 22 juga ayat 15 dikatakan, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi maksud Amsal ini juga mengingatkan supaya, hai kamu orang-orang muda, jangan menjadi orang yang bodoh. Supaya kamu bisa selamat, dengarkanlah didikan dan ajaran orang tuamu. Ya, bagaimana orang tua yang belum kenal Tuhan, walaupun ya saya merasakan walaupun mereka belum kenal Tuhan, tapi orang tua yang namanya yang orang tua yang baik, tentunya dia ingin anak-anaknya menjadi baik. Walaupun banyak kesaksian, ya banyak orang tua yang tidak menjadi teladan yang baik, ya mereka gagal sebagai orang tua, tapi dari hati kecilnya dia rindu anak-anaknya tidak menjadi demikian. Bapak Ibu Saudaraku, Amsal ini sekali lagi mengingatkan supaya anak-anak muda jangan menjadi anak yang bodoh. Ya, dengarkanlah tongkat didikan, arahan, ya, sehingga kebodohan itu akan lenyap. Ini adalah bagian juga dari hati gembala sekali lagi. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 13 mengatakan, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Jadi ayat ini juga mengingatkan, tidak hanya anak-anak muda, orang-orang muda yang sulit dikandani, sulit dikasih tahu, tapi juga ada orang yang tua, yang susah untuk dinasehati. Bahkan dikatakan raja, seorang raja tua tapi bodoh yang tidak mau diberi peringatan lagi.
Bapak Ibu Saudaraku, kebodohan bisa menimpa siapapun ketika mereka hidup menurut pengertian mereka sendiri, ketika mereka hidup menurut apa yang mereka inginkan sendiri, dan mereka jatuh sendiri. Ya, tentunya kita tidak ingin itu terjadi dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan menjadi pelindung kita, menjadi pengawas kita. Firman Tuhan, bahkan Tuhan sendiri menjaga kita untuk kita bisa menjadi orang yang selamat. Ya, tidak menjadi orang yang bodoh. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam ayat ini saja kita bisa melihat antara yang muda dan yang tua. Sehingga Amsal 20 ayat 29 mengatakan, hiasan orang muda adalah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Jadi kalau kita beruban, ya bersyukur, itu dikatakan keindahannya. Walaupun ada yang disemir supaya kelihatan muda, it's okay, no problem, tidak masalah. Tapi yang pasti hati yang takut tunduk pada firman Tuhan, itu yang Tuhan mau. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini memberikan satu pengajaran. Yang pertama, supaya kita mau belajar mendengar nasihat, belajar mendengar teguran, didikan, arahan dari Tuhan. Sehingga Petrus melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mau mendengar. Yang kedua Bapak Saudaraku, Tuhan ingin supaya kita di ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Maksudnya apa Saudaraku? Kita harus memiliki hati yang rendah. Hati yang rendah itu hati yang bisa dibentuk. Memiliki kerendahan hati itu berarti hati yang mau bisa mendengar. Berbeda ketika hati itu meninggi atau tinggi hati. Orang tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar arahan didikan. Ini bahaya. Banyak peristiwa terjadi ketika orang-orang meninggikan diri, menyombongkan diri, tidak mau mendengarkan peringatan teguran. Akhirnya mereka binasa. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika kita mau belajar merendahkan diri, kita mengakui diri kita di hadapan Tuhan, orang yang tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pengertian dan hikmat, sehingga kita dikuatkan, kita diangkat oleh tangan Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang yang sombong, dia mengandalkan kekuatannya, dan itu tidak akan bertahan lama. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang memiliki kerendahan hati, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maka dia akan menjadi orang yang kuat, karena Tuhan ada di balik itu semua. Tuhan ada di balik kehidupannya, dan Tuhan yang mengcover kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, melalui surat Petrus ini kita semakin diajar. Kita harus mau memiliki hati yang mendengar, hati yang mau merendah. Ini adalah dua kunci untuk kita menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi umat pemenang. Karena kita tahu kita tidak bisa berjalan sendirian. Amin Bapak Saudaraku. Ya, akan saya tutup di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita semakin belajar untuk memiliki hati yang mau mendengar, hati yang merendah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat kita. Dia akan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita kuat dan kita sanggup menghadapi tantangan zaman ini, karena Tuhan rindu supaya semua orang diselamatkan, dan hati kita pun kita rindu banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguduskan, firman yang mengingatkan untuk kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Ampuni jika kami ada hal yang kurang berkenan, ampuni segala kesombongan kami, ampuni segala kecongkakan kami. Ajar kami untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghargai orang tua, menghormati satu dengan yang lain. Ajar kami Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu.
Berkati pekerjaan, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan kota dimanapun kami berada. Bahkan kami serahkan juga bangsa dan negara kami, Indonesia. Para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara kami serahkan dalam kuasa-Mu. Berikan roh takut tunduk otoritas Tuhan. Kami percaya Tuhan ampuni bangsa kami. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Sampai Maranatha, Tuhan menyertai kami. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku